Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam pelayanan Paulus perjalanan yang pertama, kedua, dan yang ketiga, ada saja orang-orang yang terpanggil untuk ikut dalam pelayanan itu. Salah satunya adalah Timotius. Timotius tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dia terdorong oleh karena iman neneknya, pendidikan dari neneknya yang membuat dia mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kehadiran Paulus semakin mendorongnya untuk ikut dalam pelayanan. Ternyata tiba saatnya Timotius harus dimandirikan. Inilah hal yang baik ketika seseorang terpanggil untuk melayani. Namun ternyata Timotius memiliki masalah yang sangat besar. Bahkan Alkitab mengatakan menderita. Masalahnya sederhana, hanya karena usia. Padahal Timotius sudah masuk ke usia 31 tahun. Namun karena pada masa itu usia 31 tahun itu masih tergolong muda, seakan-akan status muda ini mempengaruhi kualitas firman Tuhan yang disampaikan. Status muda ini membuat orang ragu akan firman Tuhan yang disampaikan, ragu akan jabatan dia sebagai pelayan. Inilah pola pikir yang terjadi pada saat itu. Sampai-sampai Alkitab mengatakan, sabarlah menderita. Padahal ada apa dengan usia, dengan firman Tuhan? Adakah masalah di situ? Bapak Ibu saudara terkasih, memang pada umumnya manusia masih melihat status muda ini lebih dekat kepada arah yang negatif. Dia masih muda, dia belum bisa menjadi contoh. Dia masih muda, dia masih harus banyak belajar. Dia masih muda, dia belum bisa memberikan teladan yang baik. Kata-kata itu seakan-akan membuat orang muda itu tidak bisa menjadi contoh. Padahal zaman sekarang, orang muda yang paling banyak sukses dengan pemikirannya yang cemerlang, orang muda bisa jauh lebih hebat daripada orang yang berpendidikan tinggi karena pengalaman mereka, pergaulan mereka, dan wawasan mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, itulah yang dihadapi oleh Timotius. Tetapi jika kita melihat dalam Alkitab, ternyata ini sangat ditentang. Yosia, seorang raja Yehuda yang masih berusia 8 tahun, dari awal dia sudah takut akan Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik seperti nenek moyangnya Daud. Bahkan dalam pemerintahannya lah terjadi reformasi, perubahan peribadahan kembali kepada apa kata firman Tuhan. Itu dia kembalikan, bait-bait suci diperbaharui, dewa-dewa dia hancurkan di usianya yang masih muda, yaitu 16 tahun. Artinya, muda tidak selalu harus negatif. Itu bisa memunculkan banyak hal karena muda itu hanya tentang angka. Namun di sisi yang lain juga mungkin pandangan orang, salah satu contoh terhadap Imam Eli, kedua anaknya yang jelas-jelas anak seorang imam, ternyata tidak bisa menunjukkan kepribadiannya, jati dirinya sebagai anak seorang imam. Mereka memiliki sifat yang jauh berbeda dari Eli. Itulah yang membuat orang lain menolak kepemimpinan Eli. Bapak Ibu saudara terkasih, memang status muda ini masih tergolong terombang-ambing, tetapi bagi Timotius itu tidak menjadi masalah.
meskipun dia menderita, tetapi Tuhan tetap menyertainya. Tetapi Paulus tetap mendorongnya untuk mengatakan, lakukan pelayananmu, sabarlah menderita, sabarlah menghadapi perkataan orang, karena status ataupun seseorang itu dikatakan benar atau dikatakan bisa menjadi saksi bukan karena usia, bukan karena dia tua sehingga dia layak menjadi contoh. Saul di usianya yang sangat tua, dia memberikan contoh yang tidak baik kepada bangsanya, kepada Daud, kepada anaknya. Oleh karena itu, sekali lagi, usia hanya sebatas angka, tetapi kebenaran itu antara kita dengan Tuhan. Pandangan orang lain tidak akan berpengaruh jika kita memang benar. Pendapat orang lain tidak mempengaruhi seseorang dalam kebenarannya. Oleh karena itu, jika memang Tuhan menghendaki kita menjadi pelayan, mengabarkan kabar baik, melakukan kebenaran, lakukanlah dimanapun dan kapanpun. Apapun pandangan orang, itu tidak akan mempengaruhi kita sebagai anak Tuhan. Apapun tantangan, persoalan yang kita hadapi, itu tidak akan mengubah sedikit pun bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita melihat dua sisi dalam teks ini. Pertama tadi, tentang usia muda dan pemberitaan. Ketika Timotius dalam usianya, orang-orang masih berpikir bahwa itu belum tepat, jabatannya itu belum benar. Maka mari yang pertama, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kita jangan menghubungkan si pemberita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan tetap firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menyapa setiap orang, memerintahkan kepada setiap orang untuk melakukan hal yang benar, memberitakan kabar baik. Usia kita muda, tua, ataupun lansia, mari tugas pelayanan jangan pernah dipengaruhi oleh usia tersebut. Mari kita melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Percayalah, Tuhan akan tetap menyertai dan menolong kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pengutusan-Mu agar kami memberitakan Injil adalah tugas yang sangat mulia. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap melayani, melakukan hal yang benar dimanapun dan kapanpun. Berkati kami dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.